Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang ataupun sore teman-teman semuanya yang menonton video ini. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai kecepatan dan juga debit. Nah, dari kami sendiri atau lebih gampang disebut dari kelompok 7 itu beranggotakan oleh di beberapa orang. Yang pertama itu ada Mbak Mubin Janatin, lalu ada Mbak Yasirli Amria, ada Mbak Tahlis Wasasiatinisa, lalu ada Mbak Melia, lalu saya sendiri, Mas Muhammad Wahyu Tomo, dan yang terakhir ada Mbak Hananufa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecepatan dan debit, yang mana kecepatan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Hananufa. Kepada Mbak Hananufa, saya Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ya teman-teman, mari kita bahas tentang kecepatan. Kecepatan dapat didefinisikan sebagai gerak dari kecepatan dalam jarak persatuan waktu. Hubungan mendasar antara kecepatan dan volume adalah dengan bertambahnya volume lalu lintas, maka kecepatan rata-rata akan mengurai sampai kepadatan kritis atau volume maksimum tercapai. Kemudian satuan kecepatan. Mengubah satuan jarak. Mengubah satuan jarak disebut dengan konversi. Adalah mengubah dari sebuah satuan ke satuan lainnya, di mana suatu besaran dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang berbeda. Misalnya saja, pensil yang panjangnya 20 cm dapat diubah dalam satuan milimeter yaitu 200 mm. Oke, di samping sebelah kanan sini sudah terlihat ya teman-teman, ada dari pertama ada kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, sekedar memberitahu saja, ini apabila diturunkan ke bawah untuk satuan panjang panjang atau satuan jaraknya, seperti misal dari kilometer ke hektometer, itu maka dikalikan 10. Kemudian jika naik, misal dari sentimeter ke desimeter, maka dibagi 10, gitu. Kemudian, satuan kecepatan. Mengubah satuan kecepatan. Satuan waktu yang sering dipakai adalah jam, menit, dan detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 detik, yang berarti mohon maaf, 1 jam sama dengan 60 menit yang berarti 3.600 detik. Baik. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Berikut ini cara mudah mencari jarak, kecepatan, dan waktu perjalanan. Untuk menghitung, mencari, atau menentukan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh dapat menggunakan segitiga seperti gambar di samping. Nah, di sini ada segitiga pengukuran. Jadi yang atas itu J, bawah W, K, yang berarti J itu jarak, K kecepatan, dan W waktu. Jadi untuk menghitung apabila yang dicari itu adalah J, maka rumusnya adalah K kali W. Yang berada di bawah itu dikaliin, begitu teman-teman. Kemudian apabila yang dicari adalah K, maka J per W atau J dibagi W. Atau jarak dibagi waktu. Apabila W atau waktu yang dicari, maka yang rumusnya adalah J per K atau jarak per kecepatan. Baik, langsung saja. Pengukuran kecepatan. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang disebut speedometer. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Jarak suatu kecepatan dinyatakan dengan satuan ukuran baku meter. Satuan waktu umum yang digunakan adalah jam, menit, dan detik. Kemudian rumus dari kecepatan seperti tadi yaitu jarak per waktu atau V sama dengan S per T.
dengan keterangan V itu adalah kecepatan, S jarak, dan T adalah waktu. Kemudian kita lanjut contoh soal. Budi berangkat sekolah mengendarai sepeda. Panjang perjalanan yang dilalui Budi dari rumah sampai ke sekolah berjarak 800 meter. Artinya jarak rumah Budi ke sekolah adalah 800 meter. Untuk menempuh jarak 800 meter dari rumah ke sekolah, Budi membutuhkan waktu 4 menit. Berapa kecepatan Budi mengendarai sepedanya? Oke, penyelesaiannya. Di sini yang ditanya adalah kecepatan. Seperti tadi, rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Tadi kan jaraknya ada 800 meter dan waktunya ada 4 menit. Jadi, kecepatan sama dengan 800 meter per 4 menit. Yakni kecepatan sama dengan 200 meter per menit. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Karena penjelasan mengenai definisikan oleh Kak Yasirli. Kepada Kak Yasirli, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang telah Selanjutnya saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya Nukla, yaitu debit. Menurut Gani, pada tahun 2021, debit merupakan volume udara yang mengalir dari suatu saluran melalui suatu pipa dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Dengan kata lain, satuan debit melibatkan satuan volume di bagian dengan satu waktu. Nah, satuan debit untuk mengubah satuan volume itu biasanya digunakan liter atau mililiter. Nah, di samping kanan kita sudah terdapat tangga yang memudahkan kita untuk menghafalkan rumus dari satuan debit. Nah, di sini ada kiloliter, ada hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, ada sentiliter, dan mililiter. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik. Atau 1 liter itu bisa dikatakan 1 sentimeter kubik dan 1 desimeter kubik. Nah, setiap kita turun satu tangga, itu kita kali sebanyak 10. Nah, jika naik satu tangga, kita bagi sebanyak 10. Ternyata mirip ya debit dengan kecepatan, hanya saja di satuannya berbeda. Nah, kemudian hubungan debit, volume, dan waktu. Berikut adalah cara mudah untuk mencari debit, volume, dan waktu. Untuk menghitung atau menentukan debit, volume, dan waktu, dapat menggunakan segitiga hubungan debit, volume, dan waktu seperti gambar di sebelah kanan. Nah, di sini kan terdapat segitiga yang isinya ada V, Q, dan T. V itu kecepatan, Q itu waktu, Q itu volume, T itu waktu. Nah, jika kita hendak mencari volume, kita tinggal tutup huruf V dengan jempol kita. Nah, di sana kan tersisa huruf Q dan T. Jika Q dan T itu sejajar, maka tinggal dikalikan. Nah, berbeda lagi kalau kita mencari waktu T. Kita tutup huruf T dengan jempol kita. Nah, itu kan posisinya huruf V berada di atas posisi Q. Nah, itu tandanya V volume dibagi dengan Q, dengan kecepatan. Seperti itu.
Untuk menghitungnya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, kecepatan tentang jarak dan waktu sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut. Q, Q, Q sama dengan volume per waktu. Volume sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan volume per kecepatan. Mohon maaf teman-teman, ternyata Q itu debit ya. Tadi salah mengucapkan. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Diketahui volume pada bak mandi adalah 200 desimeter kuadrat. Lalu, panjang tersebut diisi dengan air dari sebuah kran dengan debit airnya yaitu 5 liter per menit. Maka, berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Nah, kita mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini sudah ditemukan, diketahui volume sama dengan 200 desimeter kubik dan debitnya 5 liter per menit. Yang ditanyakan waktu. Tadi kita sudah bahas rumus debit. Nah, di sana volumenya ada 200 dibagi debitnya 5 sama dengan 40. Satuannya menit. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Mbak Yasirli atas penyampaian materinya mengenai debit. Nah, selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan beberapa inti dari kata-kata dari materi yang disampaikan oleh Mbak Hana dan juga Mbak Yasirli. Yang pertama itu dari Mbak Hana sendiri, yang mana kecepatan kecepatan sendiri dapat didefinisikan sebagai gerak dari kecepatan dalam jarak persatuan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dalam waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan per sekon atau meter per sm atau m per s. Lalu dari materi Mbak Yasiri tadi, terdapat kesimpulan yang mana debit adalah volume udara yang mengalir dari suatu saluran melalui pipa dalam suatu waktu tertentu. Dengan demikian, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Dengan kata lain, suatu debit melibatkan satuan volume dibagi pada satu waktu. Satuan debit antara lain liter per detik, lalu desimeter per menit, liter per jam, liter per menit, dan lain-lain. Baik, cukup itu simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Hana dan Mbak Yasili tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Hana dan juga Mbak Yasili yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Dengan ini kami dari kelompok perwakilan kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.